Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Pada hari ini saya ingin memberikan perenungan di mana kita saat ini dalam masalah wabah virus COVID-19, di mana bangsa kita mengalami pergumulan yang begitu berat. Kita sebagai anak-anaknya harus menyadari bahwa apapun yang terjadi di bangsa kita, di muka bumi ini, pasti seizin Tuhan. Dan Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk bangsa ini, karena ujian-ujian itu akan mendapat kemenangan-kemenangan daripada Tuhan. Mari kita baca di Kejadian 22 ayat 1-5. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Abraham itu adalah bapak segala bangsa, bapak yang beriman. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan berfirman, memanggil Abraham. Abraham langsung menjawab, "Ya Tuhan." Poin pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Jadi kita harus mengerti apa maksud Tuhan dengan kejadian yang begitu berat yang melanda Indonesia saat ini. Ayat kedua, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saya tertarik dengan korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan tidak menjanjikan sesuatu apapun di depan dan tidak memberikan alamat yang jelas di mana korban bakaran itu harus diletakkan pada ayat 2 ya, di ayat 2. Begitu juga saat ini pada saat ini kita dilanda musibah yang begitu luar biasa. Kita tidak tahu sampai kapan wabah COVID ini ada, tetapi kita harus meniru Abraham. Selain dia beriman, dia melakukan sesuatu di ayat 3. Di ayat 3 dikatakan, keesok harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya. Dia melakukan sesuatu. Mungkin saat ini kalau saya aplikasikan dalam keadaan kita saat ini, kita bisa jaga jarak, kita bisa cuci tangan, kita bisa minum vitamin untuk menghindari virus yang berbahaya itu. Namun di ayat 3 terakhir dikatakan, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Dikatakan Allah, tapi di ayat 2 dikatakan salah satu gunung. Jadi alamat itu tidak jelas. Tapi Pak Abraham tetap melakukannya. Lah, saya tertarik membawakan firman Tuhan ini karena apa? Karena Abraham dengan suatu ujung yang tidak jelas, namun dia memiliki kepastian bahwa Tuhan pasti menolong. Di ayat 4 dikatakan, ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Berarti dia sudah tahu titik terang, dia sudah tahu kemenangan yang akan dia dapat. Padahal dia sudah melakukan 3 hari setelah itu. Kalau saya aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, kita mungkin saat ini banyak yang gelisah, banyak yang takut, banyak yang panik. Seakan-akan sampai kapan ini terjadi. Tapi kita kalau terus melakukan dengan iman yang teguh dan perbuatan-perbuatan, maka pada hari tertentu kita akan melihat kemenangan daripada Tuhan. Ya. Di ayat 5, saudara. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana.
kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Di ayat 5 ini adalah poin yang terpenting, saudara. Pertama, tadi di ayat sebelumnya dikatakan Abraham memiliki iman yang teguh, iman yang disertai dengan perbuatan, ya kan? Lalu di ayat 5 dikatakan, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini bersama Ishak akan pergi ke sana. Padahal Abraham tahu bahwa Ishak akan dipersembahkan. Dia berkata kepada bujangnya, dia akan sembahyang. Dalam arti kita harus terus berdoa. Terus berdoa, walaupun keadaan sesulit apapun kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan supaya virus ini segera dipunahkan, diusir, ya. Sehingga sesudah itu kami kembali kepadamu. Berarti yang kembali kan 2 orang. Padahal Tuhan berfirman, persembahkanlah Ishak di Gunung Moria. Berarti yang kembali kan mestinya 1. Mengapa Abraham berkata kami akan kembali? Berarti ada 2. Itulah iman yang benar. Walaupun keadaan sesulit apapun, segenting apapun, tetap perkatakan hal yang positif. Tetap perkatakan hal-hal yang baik. Karena itu ada suatu kuasa. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan menyebarkan berita-berita yang membuat negatif. Mulai dari kita anak-anak Tuhan, ayo kita bangkit untuk bangsa kita. Sebarkanlah kata-kata positif melalui media sosial, melalui perkataan kita. Terus kita perkatakan yang positif. Saya percaya dengan sangat yakin, jika kita ngawali dengan hal-hal yang positif, maka mujizat itu akan terjadi pada bangsa kita. Karena kami percaya doa orang benar bila dikatakan dengan sungguh-sungguh, maka besar kuasanya. Perkataan ada kuasa yang besar daripada Tuhan. Saya berharap, ayo lakukan sesuatu untuk bangsa kita. Pertama, kita harus beriman bahwa Tuhan pasti tolong. Walaupun tidak seakan-akan sulit, seakan-akan menurut logika kita sulit, tapi kita harus yakin bahwa Tuhan pasti tolong. Yang kedua, kita harus terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Yang ketiga, kita harus memperkatakan perkataan-perkataan yang positif supaya Indonesia dipulihkan. Mari saudara, kita harus yakin pemulihan pasti terjadi. Pemulihan bangsa kita adalah kesejahteraan kita semua. Kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Semua ada waktunya, semua ada masanya, dan semua mendatangkan kebaikan buat kita semua. Inilah renungan yang saya dapat sampaikan, saudara, supaya menjadi kekuatan buat kita. Walaupun kita berjauhan, tapi di dalam hadirat Tuhan kita dekat. Kita tidak ada batas di dalam hadirat Tuhan. Mari maju terus, semangat, jangan pantang mundur di dalam Tuhan sampai titik darah penghabisan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Sampai saat ini kasih setiamu, kemurahanmu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami anak-anakmu Tuhan akan terus berdoa, memohon belas kasih-Mu turun atas bangsa kami. Kami akan terus berkata hal yang positif Tuhan, dan kami akan terus beriman kepadamu, karena kami percaya Tuhan, ujian-ujian yang Kau berikan buat Abraham juga berlaku buat kami Tuhan, dan kami yakin dan percaya kemenangan, mujizat, tanda-tanda ajaib akan Kau berikan buat kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan, selamatkanlah bangsa kami, ampuni segala dosa kesalahan kami dan bangsa kami, sehingga kami benar-benar dapat hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Jika ada kuasa iblis dalam bentuk penyakit COVID-19 ataupun dalam bentuk apapun yang bukan berasal daripadamu Tuhan, izinkanlah kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Roh-Mu yang menguasai hati kami, negara kami, Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.